Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Gede Baskara Pramudia dengan NIM 2115101023 dari Rombol 14 di Prodi S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul tentang upacara yatnya di masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui saat ini, wabah pandemi COVID-19 masih sangat merebak di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia. Dan sampai saat ini, kita semua masih berjuang dengan keras untuk mengatasi masalah wabah pandemi COVID-19 ini. Dan mendorong kita untuk beradaptasi dengan kehidupan baru atau biasa disebut dengan new normal. Di sini, kita dituntut untuk mulai hidup bersih dan sehat dengan rajin mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker saat bepergian, menjaga jarak, dan menjalankan protokol kesehatan dengan cermat. Selain itu, pemerintah Indonesia juga menerapkan kebijakan PPKM demi menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Secara tidak langsung, pelaksanaan ibadah dan adat keagamaan di Indonesia juga diperketat dan tidak boleh dihadiri oleh banyak orang. Hal ini menyebabkan pelaksanaan upacara yatnya bagi umat Hindu juga terkena dampaknya. Dari kegiatan bersembahyang di pura yang sudah menjadi tradisi dan kewajiban bagi umat Hindu, menjadi tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi COVID-19 dan pembatasan kerumunan yang diberlakukan dengan adanya PPKM. Salah satu kegiatan dan upacara keagamaan Hindu yang terdampak dengan adanya pemberlakuan PPKM dari pandemi COVID-19 ini adalah kegiatan upacara yatnya. Kegiatan upacara yatnya sejatinya sudah merupakan perintah agama dan merupakan suatu wujud pengamalan serada atau dasar keyakinan bagi umat Hindu. Yatnya juga merupakan suatu wujud bakti sebagai seorang umat Hindu kepada Ida Hyang Widiwasa, Sang Maha Pencipta. Kegiatan yang terdapat dalam suatu ritual atau upacara yatnya sangat beragam sesuai dengan tradisi dan kebudayaan agama yang berkembang di masyarakat sekitarnya. Dengan hal itu, tradisi tersebut bukan merupakan harga mati. Tradisi dapat berubah sesuai perkembangan masyarakat dan tuntutan yang dihadapi. Terdapat 5 aspek yang sangat berkaitan dengan pelaksanaan upacara yatnya. Iksa merupakan hakikat tujuan melakukan kegiatan. Hal ini dikaitkan dengan tujuan pelaksanaan yatnya sakti yang merupakan kemampuan fisik atau finansial. Desa merupakan tempat atau lokasi kegiatan yatnya. Ini sangat berkaitan dengan penyesuaian tata cara yang paling sesuai dengan keadaan lingkungan. Kala merupakan waktu atau zaman. Ini sangat berkaitan dengan budaya yang berkembang di masyarakat dan tatwa, yang merupakan nilai filosofis yang dijadikan dasar utama untuk menguji jika tradisi yang berjalan apakah sudah sesuai dengan ajaran Weda. Dalam kondisi pandemi seperti saat ini, kita sebagai umat Hindu, mau tidak mau, harus patuh dengan peraturan dan kebijakan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Namun, jika berbicara perihal upacara yatnya, sudah pasti tidak mungkin hanya dapat dilaksanakan pada hari pelaksanaan saja. Dalam upacara yatnya, sudah pasti terdapat kegiatan feodalan maupun kegiatan lain yang berhubungan dengan upacara yatnya yang akan dilaksanakan. Kegiatan ini disebut dengan tudonan atau rentetan kegiatan persiapan sebelum upacara puncaknya dilaksanakan. Ditambah lagi dengan kembalian diberlakukan PPKM level 3 di Bali, membuat umat Hindu yang berada di Bali menjadi sulit dalam melaksanakan upacara yatnya yang umumnya merupakan acara besar dan dihadiri oleh banyak orang. Dan kini hanya bisa dihadiri oleh sedikit orang. Maka dari itu, kita sebagai umat Hindu harus mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan baru dalam bermasyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Pelaksanaan upacara yatnya yang secara sederhana namun tidak melenceng dari ketentuan susastra Weda. Hal ini patut kita pahami sebagai umat Hindu, bahwa nilai dalam sebuah yatnya itu tidak hanya ditentukan oleh besar atau kecilnya upacara yang dilaksanakan. Namun, nilai sebuah yatnya itu sangat ditentukan oleh keyakinan atau serada seorang pelaku yatnya. Dan salah satu kunci keberhasilan suatu yatnya adalah sifat ketulus ikhlasan dan jauh dari suatu sikap pamer. Sebenarnya, pelaksanaan upacara yatnya tetap dapat dilaksanakan, khususnya untuk umat Hindu di Bali. Namun, beberapa tata cara pelaksanaannya harus bisa menyesuaikan dengan keadaan dan
kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan adalah pembatasan masyarakat yang datang dalam suatu upacara, sehingga tidak tercipta suatu kerumunan yang dapat menyebarkan virus COVID-19. Selain itu, dengan pembatasan masyarakat, upacara yang dilakukan dapat melaksanakan aturan-aturan protokol kesehatan yang diberlakukan. Salah satunya adalah social distancing yang dinilai dapat secara efektif menekan penyebaran virus COVID-19. Perlu kita pahami sebenarnya bahwa Sang Hyang Widiwasa tidak akan membeda-bedakan antara persembahan ritual upacara yang megah, mewah, besar, dengan persembahan yang sederhana. Maka dari itu, walaupun kita seperti saat pandemi seperti ini, kita tetap masih bisa melaksanakan suatu upacara namun tetap menaati protokol-protokol kesehatan yang berlaku selama upacara Dalam suatu patut dipahami juga bahwa itu bukanlah hanya suatu ritual atau upacara semata, tapi juga harus dibarengi dengan pemberian dharma kepada orang-orang yang membutuhkan. Walau di Indonesia dan di dunia sekarang ini masih mengalami pandemi COVID-19, kita sebagai umat Hindu bukan berarti berhenti dalam melaksanakan upacara Walaupun di Bali itu sendiri, tradisi yang melekat dalam pelaksanaan upacara adalah upacara yang besar dan mengundang banyak orang. Kita harus bisa menyesuaikan tradisi tersebut dengan keadaan dunia saat ini. Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa tradisi bukan merupakan harga mati. Tradisi dapat diubah dengan jalannya dan berkembangnya masyarakat dan tuntutan yang dihadapinya. Maka dari itu, tradisi upacara yang umumnya merupakan acara besar, dapat kita sederhanakan pelaksanaannya tanpa melenceng dari intinya dan tetap dalam ajaran Weda. Dan selalu membatasi kerumunan masyarakat dengan menghadirkan orang-orang yang memang penting dalam suatu upacara sehingga dapat memperlakukan social distancing demi memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Dengan hal ini, kita tetap bisa melaksanakan upacara dan juga menerapkan protokol kesehatan. Mari kita bersama-sama mulai menaati protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Pertama, dengan tetap menggunakan masker, mencuci tangan dengan bersih, dan melakukan social distancing. Dengan hal ini, pandemi COVID-19 akan cepat berakhir, dan kehidupan masyarakat dan pelaksanaan upacara maupun upacara keagamaan lainnya dapat kembali bisa berjalan dengan seperti semula. Baiklah, sekian presentasi tentang artikel yang saya buat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.